meninggalkan sakte. Jinrui menatap ke langit sebelum menjawab. Ada, namanya Kak Yelu. Namun sekarang ada di kota. Dia seumuranmu. Jinrui menjelaskan ketika Yang Jilu berumur 3 tahun. Mereka melakukan perjalanan dari kota menuju ke sakte Bukit Halilintar. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh aliran sekte hitam, yaitu sekte Racun Langit yang dipimpin oleh Piu. Saat itu ibu kandung Kang Yelu bertarung dengan Piu, namun ibu Piu terkena pukulan racunnya. 7 bulan kemudian ibu Kang Yelu pun meninggal, sedang Kang Yelu segera dikirim kembali ke kota. Itu dikarenakan Kang Jian berencana menyerang sekte Racun Langit, namun rencana tersebut batal. Sejak saat itu Kang Jian tidak pernah melupakan dendamnya pada Piu. Kang Yelu berencana akan kembali ke sekte ketika berumur 16 tahun. Ah, Saudara Chen, kamu sudah di sini? Liu Wei muncul ketika Jiu Rui sedang asik berbicara. Liu Wei kini sudah berumur 12 tahun. Para kecantikannya pun mulai terlihat. WR, ada apa? Apa ada perlu denganku? Tanya Ho Chen. Hanya kebetulan lewat, jawab Liu Wei dengan menggelengkan kepala. Baiklah, silakan kalau kalian mau berbicara. Aku akan pergi untuk menemui ketua. Ada yang harus aku urus dengannya. Tanpa menunggu jawaban mereka berdua, Ho Chen melangkah meninggalkan keduanya. Senior Rui, apakah Saudara Chen akan kembali lagi ke sekte kita? Setelah Ho Chen tidak terlihat lagi, Liu Wei segera bertanya pada Ji Rui. Liu Wei sudah mendengar kabar akan rencana kepergian Ho Chen besok dari bibinya. Kenapa? Apa kamu takut dia tidak akan kembali lagi ke sini? Tanya Ji Rui dengan menggodanya. Liu Wei hanya memalingkan wajah dengan ekspresi cemberut. Chen Er, ada yang ingin aku berikan kepadamu. Kang Jian mengeluarkan sebuah lencana perak memiliki gambar petir di setiap sampingnya. Sedangkan di tengah-tengahnya bertuliskan nama sekte Bukit Halilintar. Bawalah lencana ini. Kelak jika ada yang meminta tanda pengenalmu padamu, tunjukkan lencana ini. Terima kasih Ketua Jian. Aku akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ho Chen menyimpan lencana tersebut ke dalam gelangnya. Kang Jian memperhatikan Ho Chen dengan seksama. Diam-diam Kang Jian mengukur tingkat energi Ho Chen. Masih membekas diingatannya kekuatan Ho Chen yang mengguncang langit dan bumi. Namun sekarang Kang Jian tidak merasakan energi besar tersebut. Apa Chen Er menyembunyikannya? Batin Kang Jian. Ho Chen terkenal sebagai pendekar dewa muda disebabkan oleh energi Ju yang mengendalikan tubuh Ho Chen. Tanpa adanya kekuatan Ju, jika sampai ada pendekar tingkat langit menyerang Ho Chen, maka Ho Chen dipastikan akan kalah. Keesokan harinya, terlihat banyak orang di pintu gerbang. Mereka adalah Kang Jian, Wan Chunying beserta dengan anaknya, Jia Heng, Li Yin, dan banyak para sesepuh dan petinggi sekte lainnya. Mereka semua ingin ikut melepaskan kepergian Ho Chen. Adik, berhati-hatilah dan jaga dirimu baik-baik. Jirui memeluk Ho Chen. Jirui tidak rela melepaskan adik angkatnya pergi seorang diri. Namun dia tidak ada pilihan lain. Kak Rui juga, jangan lupa untuk berlatih. Kelak jika aku kembali, kamu sudah menjadi kuat. Ho Chen berkata demikian karena Jirui sudah berumur 18 tahun dan tingkat kekuatannya sudah berada di tingkat energi jiwa puncak 3. Saudara Dunri, semoga kita bisa berjumpa lagi. Ho Chen menghampiri Wang Dunrui. Wang Dunrui kini berusia 19 tahun dan berada di tingkat energi jiwa puncak 4. Saudara Chen, kita pasti akan bertemu lagi. Wang Dunrui mengepalkan tangan ke depan dan sedikit mengunduh. WR, ada apa denganmu? Apa kamu tidak mau berbicara denganku? Ho Chen pun mendekati Liu Wei. Liu Wei benar-benar murid yang berbakat yang dimiliki sekte Bukit Halilintar. Saat ini Liu Wei hanya berada di tingkat energi jiwa puncak 3. Liu Wei hanya menunduk. Kemudian dia memandang Ho Chen. Liu Wei membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu namun membatalkannya. Ho Chen hanya tersenyum lembut melihat Liu Wei. Semuanya, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku Ho Chen tidak akan pernah melupakannya. Selamat tinggal. Ho Chen melambaikan tangan dan melangkah pergi meninggalkan sekte Bukit Halilintar. Semuanya hanya ikut melambaikan tangan. Liu Wei terus memandang kepergian Ho Chen. Tanpa terasa matanya mulai berair. Jia Heng juga menghela nafas. Dia ingat ketika pertama kali bertemu Ho Chen di desa air bukit dan siapa sangka Ho Chen akan menjadi sosok yang sangat dihormati.
Semua orang masih memandang Ho Chen yang perlahan-lahan menghilang. Tidak satupun yang bersuara. Ketika Ho Chen sudah tidak terlihat lagi, Jia Heng mulai bersuara. Kita harus membangun sekte lebih kuat. Dan ketika Chun Er kembali, maka sekte bisa menjadi tempat yang layak dan kuat untuknya. Semua mengangguk setuju. Akhirnya mereka semua membubarkan diri, kecuali Chiu Rui dan Liu Wei. Adik, aku berjanji akan berlatih agar lebih kuat. Dan suatu hari nanti, aku bisa melindungimu. Chiu Rui berbicara dengan penuh semangat. Senior, mari kita kembali. Ho Chen berjalan mengikuti jalan setapak. Tanpa terasa dia sudah berjalan hampir seharian. Namun tidak menemukan desa yang terdekat. Ho Chen berniat istirahat untuk melepaskan rasa lelahnya. Namun ketika Ho Chen ingin duduk di atas batu, dia mendengar suara kuda mendekatinya. Ho Chen bangkit dan melihat kereta kuda di kejauhan. Mereka adalah para bangsawan. Terlihat banyak pengawal bersenjata lengkap. Ketika mereka melewati Ho Chen, seorang pemuda berumur 25 tahun memintanya untuk berhenti. Saudara muda, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Pemuda tersebut keluar dari kereta dengan memegang sebuah kipas di tangannya. Tuan muda, saya hanya istirahat sebentar. Ho Chen berbicara sambil memukukkan badannya. Apa benar kamu sendirian? Dan kemana tujuanmu? Tanya pemuda tersebut. Benar, saya hanya sendirian. Dan saya sedang berkelana. Jawab Ho Chen dengan polos. Pemuda tersebut memandang Ho Chen dari atas sampai bawah. Saudara muda, namaku Chang Huan. Dari keluarga Chang, salah satu dari 4 bangsawan. Kalau boleh tahu, siapa nama saudara muda? Maaf sebelumnya, tidak mengenali Tuan Muda Chang. Nama saya Ho Chen dari desa Air Bukit. Chang Huan mengerutkan dahi. Dia sudah mengenal kalau desa Air Bukit sudah musnah. Bukankah desa Air Bukit sudah hancur? Chang Huan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Benar Tuan Muda, desa Air Bukit sudah hancur. Namun saya masih bisa selamat dan selama beberapa tahun saya tinggal di sekte Bukit Halilintar. Ho Chen menunjukkan lencana yang diberikan oleh Kang Jian agar tidak terjadi salah paham antara dirinya dengan pemuda bangsawan tersebut.